Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Mas Doble. Dan kali ini ada Mbak Wongso ya teman-teman. Iya. Ya kebetulan ada Mbak Wongso karena kemarin saya ngabarin bahwa si Wulan ini sudah pulih ingatannya. Jadi ya Mbak Wongso ini ya pinginlah menjenguk si Wulan keadaan sekarang, kan pengen tahu kejelasan bahwa ya semuanya lah tentang si Wulan ini, perkembangannya Wulan. Iya. Ya mungkin ini ya teman-teman, Mbak Wongso mungkin akan katanya tadi mau mempertanyakan ya sesuatu lah kepada si Wulan ini. Silakan mungkin Mbak Wongso. Sebelumnya ini maksudnya ini benar-benar sudah ingat pulih, ingatannya udah pulih gitu. Ya kalau dari kemarin sampai sejauh ini sih ya alhamdulillah udah pulih semuanya. Udah ditanyain namanya aslinya siapa? Nama asli coba. Nama aslinya siapa? Indri. Indri. Oh, Indri. Kamu kemarin katanya udah cerita sama menunya apa sama kamu? Ya Mas. Sama Mas, katanya udah ngobrol masalah apa itu kemarin? Ya kemarin sih saya nggak tanya-tanya banyak hal ya si Wulan, karena ya masih agak takut karena kemarin kan awalnya saya melihat si Wulan ini menangis ya sampai seperti orang ya histeris lah, karena mungkin pulih ingatannya terus ingat masa lalunya. Terus begitu saya tanyakan kenapa kamu menangis, katanya mau ditumbalkan, benar Wulan? Iya. Mungkin pertanyaan pertama ya, karena tadi katanya menangis karena ingin ditumbalkan. Kok kamu bisa menangis karena ingat mau ditumbalkan? Kok kamu bisa ingat mau ditumbalkan? Itu kamu tahu dari mana? Kok tahu mau ditumbalkan itu tahu dari mana? Sempat dengar. Sempat dengar. Dengar dari siapa? Mama papa. Mama papa. Di mana itu, di rumah atau di mana? Dulu. Mungkin orang tuanya lagi ngobrol, ini mendengar. Iya. Terus sebelumnya kamu ini berapa saudara? 2. 2. Kakak atau adik? Kamu kakaknya apa kamu adiknya? Adiknya. Kamu adiknya, berarti kamu punya kakak. Umurannya kira-kira seberapa? Ingat gak? Nggak ingat. Masih ada di mana sekarang kakak kamu? Udah meninggal. Astagfirullah. Ini mohon maaf ya, bukan saya bermaksud membuat kamu sedih. Tapi kan karena kamu katanya kemarin bercerita sama Mas mau ditumbalkan, jadi saya kan pengen tahu lebih dalam. Itu kira-kira kakak kamu ini meninggal kapan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Meninggal kenapa? Dulu sempat sakit. Sempat sakit. Terus Dibawa ke rumah sakit. dibawa ke rumah sakit. Terus Katanya ya meninggal. kok katanya? Ya karena kan jenazahnya mau dibawa pulang. Loh, Kok bisa gitu ya Mas? Maksudnya kakak kamu meninggal, meninggalnya di rumah sakit? Iya. tapi katanya Katanya ya. berarti nggak dibawa pulang ke rumah? Enggak. Berarti kamu nggak sempat melihat jenazah kakak kamu? Enggak. Nggak sehabis meninggal itu di rumah kami itu ada acara nggak? Kayak tahlilan, kirim doa, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti nggak ada yang layak itu, nggak ada yang datang. Kamu nggak nanya sama orang tua si jenazahnya ini di mana, kakaknya di mana, kok meninggal nggak dibawa pulang? Nggak nanyain? Enggak. Nah, kira-kira dikubur di mana? Nggak tahu.
Berarti setelah meninggal kamu nggak pernah ke makam kakak itu? Oh bisa gitu. Aneh ya Mak, kalau orang meninggal tapi jenazahnya nggak dibawa pulang dulu. Jadi nggak usah sedih. Terus sakit apa sih? Ingat nggak? Nggak ingat. Ini umurnya berapa? Ya, kemarin sih ya waktu yang nggak divideokan ya, katanya masih kelas 6. Kelas 6. Sekarang ini kelas 6 SD. Berarti kakak kamu meninggal 2 tahun yang lalu. Tapi kalau umur kira-kira ingat nggak itu? Apa kamu kelas 6 SD, kakak kamu itu kelas berapa? Berarti ini ya, waktu si bulan ini kisaran mungkin kelas 4 SD ya, 2 tahun yang lalu. Oh iya, 2 tahun yang lalu. Berarti iya, kakak kamu pas waktu meninggal kamu kelas berapa? Kakak kamu kelas berapa? 2 SMP. Kelas 2 SMP. 2 SMP. Kamu berarti ini kelas 4. Kelas 4. Berarti selisih 5, 6. Selisih 4 tahun umurnya. Gini aja, kamu katanya ingat. Berarti kamu ingat dong rumah kamu di mana? Ingat gak? Bulan ingat gak rumahnya di mana? Kecamatan mana gitu? Wangun. Oh, kecamatan Wangun. Kira-kira kalau kita ke sana, kamu ingat nggak sama rumahnya di mana? Bisa tunjukkan jalannya kemana gitu, ingat nggak? Nggak ingat, lupa ya. Apa kamu selama tinggal bersama orang tua itu nggak pernah kemana-mana? Di rumah terus atau gimana kok? Nggak ingat. Ya, mungkin bingung ya teman-teman. Mungkin belum pulih semua ingatannya. Ini mohon maaf karena kamu tadi bilang katanya masalah pesugihan. Jadi ini saya mau nanya Bulan, kehidupan keluarga kamu itu seperti apa? Kaya atau sederhana atau mohon maaf miskin? Kaya. Kaya. Kaya itu kamu lahir udah kaya atau kaya itu setelah kakak kamu meninggal? Coba ingat-ingat. Ingat-ingat. Kaya setelah kakaknya meninggal atau Memang dari dulu. memang dari lahir udah kaya? Atau ya kira kamu waktu masih kecil gimana kehidupannya? Serba ada atau kekurangan? Kemarin kata Mas Topeh sempat ngomong katanya waktu kecil kamu serba kekurangan. Iya benar. Berarti waktu kamu lahir kamu hidupnya nggak kaya, ya? Ya coba ingat-ingat, apakah kamu ya waktu-waktu dari TK atau kelas 1, 2 itu kamu udah kaya apa masih, ya mohon maaf ini ya, apa masih miskin atau ya sederhana gitu? Masih sederhana. Sederhana. Ya mungkin kan ini ya si Bulan nggak bisa menjelaskan secara detail karena mungkin Bulan juga ada sedih, ya ada lupa-lupa ingat. Sekarang mungkin saya langsung menanyakan saja, Bulan, ketika kakak kamu meninggal itu ada perubahan dalam perekonomian nggak? Misalkan nih sebelum kakak kamu meninggal hidupnya miskin, terus setelah kakak kamu meninggal terus langsung nih kaya, misalkan belum punya rumah jadi punya rumah. Apakah seperti itu? Seperti itu. Saya dari tadi sih sebenarnya sudah, ya bukannya sok-sokan ya, sudah membaca dari raut wajahnya seperti ingin mengatakan tapi tidak bisa mengatakan karena mungkin ya nggak bisa mengatakan. Terus gimana Sobat kalau begini? Itu yang aneh Mas, yang kakaknya meninggal tapi kok nggak dibawa pulang. Tapi ini benar-benar sudah ingat Mas Sobat? Ya kalau ya setahu saya ya karena
kemarin mengaku bahwa dia mau ditumbalkan, terus ingat dia alamat, terus ingat nama asli, kan ya sesuatu yang baru, mungkin ya sudah pulih semua lah. Apa yang kamu katakan tadi itu semua benar? Benar-benar kamu ingat dari ingatan kamu itu? Kakak kami itu cewek apa cowok? Iya benar. Cewek. Kalau masih hidup seharusnya sekarang SMA ya? Kemungkinan SMA. Maksud saya kan kalau kamu tahu kuburannya kita bisa ke sana. Tapi kalau kamu nggak tahu ya mungkin nanti kita bisa pergi ke tempatnya si Wulan. Kita cari RT-nya atau lurahnya, kita tanyakan keluarganya si Wulan ini. Ya, seenggaknya kan kita udah tahu kecamatan. Iya, kecamatannya kita udah tahu, jadi lebih mudah untuk mencari rumahnya si Wulan. Dari pengakuan si Wulan ya, mungkin kalau saya lihat si Wulan ini jarang dibolehin keluar ya, kemungkinan. Iya. Mungkin sering dikurung di rumah, paling keluar cuma sekolah. Sekolahan dekat atau jauh? Ini nangis. Nggak usah nangis. Kenapa ingat orang tua ya? Mungkin kangen dengan orang tua, tetapi ingat juga orang tuanya tega banget menumbalin saya begitu. Terus ingat juga kakaknya yang sudah nggak ada. Ya kami nggak ada maksud membuat Wulan sedih, tapi kalau kita nggak bertanya, kita nggak akan tahu jawaban dari si Wulan. Iya benar. Ya kita terpaksa harus menanyakan ini. Ini kan demi kebaikannya Wulan ke depannya ya teman-teman. Nggak usah nangis. Oh iya ini apa? Mbak, coba ditanya ini. Apa? Kiratam. Kiratam. Kamu kenal kenal Kiratam? Kiratam nggak? Coba dikasih lihat fotonya itu. Ini. Ini. Kamu kenal orang ini nggak? Ini ngakunya paman kamu loh. Itu katanya paman kamu. Kamu nggak kenal? Benar nggak kenal? Yakin kamu nggak kenal? Coba dilihat-lihat Ini dulu. coba lihat dulu. Yang Nggak kenal? Nggak punya saudara yang seperti itu? ya mungkin atau kakek atau paman atau apa? Ya Intinya saudara iya, nggak dia? saudara. Nggak ada yang seperti itu. Nah, terus ya apa itu maksudnya kok ngaku-ngaku? Tapi kamu benar ingat kan? Ingat orang tua, ingat kakak, ingat semuanya. Tapi kamu nggak tahu si dia. Dia kesini tujuannya ngakunya sebagai paman. Paman. Dia sempat membawa itu juga apa kayak kakak tapi fotokopian, terus akte ya kayak asli lah. Itu Kiratam itu sebenarnya siapa sih? Maksudnya apa kerjaannya? Ya dia mengaku di Jawa Barat itu sebagai paranormal katanya dia. Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, kecamatan ini kan bukan Jawa Barat ya? Iya. Ini kan masih di Jawa Tengah. Ya teman-teman, jadi yang kecamatan yang tadi disebut oleh si Wulan itu tidak berada di Jawa Barat, masih di Jawa Tengah. Sedangkan Kiratam mengakunya dari Jawa Barat. Dan ini mohon maaf nih ya, Wulan atau Indri, ini mau untuk kemarin Kiratam itu kan ya mungkin kesel ya karena menanyai si Wulan kenal apa enggak, dia enggak kenal. Ya mungkin kesel, terus dia jawab katanya jangan percaya, dia gangguan jiwa. Saya kan ya sebenarnya kesel lah, tapi kan nggak bisa ini lah. Berarti Kiratam intinya menganggap dia gila jadi nggak ingat sama Kiratam. Iya. Ya mudah-mudahan yang dikatakan si Wulan ini tadi semuanya berdasarkan ingatan yang dia ingat ya.
tidak mengada-ada. Nah, kalau sudah begini apa yang harus kita lakukan kan bingung. Paling jalan satu-satunya ya kita mendatangi rumahnya si Wulan, menanyakan kepada tetangga-tetangganya, RT atau lurah, biar kita lebih jelas maksudnya yang diceritakan Wulan ini benar apa enggak. Kan minimal lah kalau kita menanyakan ke RT-nya pasti tahu seluk-beluknya si Wulan ini siapa. Ini apa ya, sebenarnya saya ingin tanya tapi ini ya berat sebenarnya karena melihat si Wulan ini udah nangis ya. Tapi ya terpaksa. Ini Wulan, kamu ingat nggak awal kejadian kamu kok bisa sampai ke hutan? Kronologi awalnya itu gimana? Terakhir kamu ingat, kemarin kan kamu bilang katanya waktu di hutan udah nggak ingat apa-apa ketika kamu sudah di sini. Awalnya itu mungkin dari rumah atau gimana? Kamu kenapa atau gimana? Ya, kamu bisa sampai ke hutan itu bagaimana? Nggak ingat. Terakhir kamu di rumah atau ini kan tadi bilang katanya kakaknya sakit ya. Nah, terus kamu seperti itu apa gimana? Apa sehat atau seperti kakak kamu sakit dulu? Lupa. Ya mungkin, mohon maaf ini bukannya menuduh. Ilmu kan bermacam-macam ya. Iya. Ya mungkin kalau memang benar si Wulan ini mau ditumbalkan oleh orang tuanya, mungkin si Wulan ini dibuat lupa ingatan atau dan sebagainya, sehingga si Wulan tidak bisa mengingat ketika si terakhir Wulan di rumah. Jadi ingat-ingat ya sekarang ini malah kan di hutan pun mungkin dia nggak ingat apa-apa. Tapi ini yang saya lihat dari Wulan sih, kenapa mungkin bisa bertahan hidup sampai sekarang, ini mungkin Mas Dope ya tahu lah, merasakan juga. Jadi ada sosok yang selalu ngikutin si Wulan, ini sosok yang baik yang selalu melindungi si Wulan. Jadi yang saya lihat ketika si Wulan ini mau dicelakakan bagaimanapun, sosok yang di belakangnya Wulan ini selalu menolong. Ibaratnya mau dilempar ke jurang, sosok tersebut menolong si Wulan. Jadi alhamdulillah si Wulan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Saya jadi sedikit curiga ini, mohon maaf ya Kiratam. Mungkin Kiratam juga menonton karena buktinya tahu perkembangannya. Ini Kiratam ya, saya mohon maaf. Sampai mungkin tidak perlu kesini lagi karena Wulan kan sudah ingat semuanya dan tidak ingat tidak tahu siapa sampean. Jadi kalau bisa sampean jangan ganggu keluarganya Mas Dope ataupun Wulan. Kalau memang benar Kiratam saudaranya, kenapa nggak bawa orang tuanya saja ke sini untuk menjemput si Wulan? Ini mudah-mudahan Kiratamnya menonton. Ini Bang Okno, ya saya nggak begitu ini ya memastikan bahwa itu Kiratam. Kemarin waktu saya Bang Trimok itu pergi ke hutan untuk mau menggunakan sosok kita ketika baru di pertengahan perjalanan itu saya melihat Kiratam sedang bersama sosok kita. Tapi kan jaraknya itu jauh. Tapi yang dilihat itu benar-benar mirip Kiratam. Mirip dari rokoknya kemarin kan pakai pipa ya, Bang Trimok ya. Iya. Pakai pipa terus dari namanya? Kangkung. Kangkung itu sama persis. Bersekutu dengan sosok hitam. Tapi yang saya heran ini bukan Kiratam yang ya menyembah atau gimana. Tapi sosok hitam itu yang Menyembah. seperti menyembah. Ini saya jadi kepikiran, mungkin kan harapan orang tuanya Wulan ini, Wulan dibuang untuk mati atau meninggal. Tapi mungkin orang tuanya akhir-akhir ini sudah melihat video Mas Dope. Jadi mungkin orang tuanya si Wulan ini, anak saya masih hidup. Terus mungkin nggak kira-kira kalau Kiratam ini suruhan orang tuanya untuk kesini? Ya kalau saya berpikiran negatif ya, Kiratam ini ya mungkin
dukunnya orang tuanya si Wulan yang mau menempatkan si Wulan. Nah, ketemunya si Wulan dulu gimana? Coba Awal-awalnya ya. Awalnya kan dulu waktu kita dalam pencarian Cindy ya. Aha. Nah terus kita tiba-tiba ya awalnya saya kira si Cindy, tapi ketika saya lihat baik-baik kok badannya lebih kecil ya. Aha. Tapi setelah itu ini nggak kita mau dekatin, nggak lama kemudian muncullah sosok hitam yang sedang seperti gini lah. Ya, ini mungkin ceritanya cukup dulu. Dari cerita yang sedikit saja, ini saya hanya menyimpulkan ya. Awal ketemunya si Wulan ada sosok hitam, terus Kiratam kemarin ibaratnya kepergok sedang bersama sosok hitam, terus nggak menutup kemungkinan kalau Kiratam ya dukun suruhan orang tuanya si Wulan untuk mengambil si Wulan lagi, ya mau dilanjutkan untuk penumbahan. Terus akte atau apa kemarin itu kertas-kertas yang dibawa Kiratam itu benar nggak nama-namanya sesuai dengan si Indri ini? Kalau nama sih ada, kemarin kayaknya seingat saya ada Indri-Indrinya. Nah, berarti kan nggak mungkin Kiratam orang lain. Kalau orang lain nggak mungkin punya data asli si Wulan. Jadi saya meyakini ya pasti si Kiratam ini ada hubungannya dengan keluarganya si Wulan. Buktinya bisa mempunyai akte atau kakak itu. Ya mungkin orang tuanya minta kepada orang tuanya Wulan untuk pinjam kakaknya biar meyakinkan si Mas Tupleh kalau ini keluarganya. Buktinya si Wulan juga nggak mengenali Kiratam, berarti kan Kiratam pasti ya dukun suruhan orang tuanya. Ya kan saya sih hanya menyimpulkan dari apa yang sudah terjadi. Pertama ketemu, terus Kiratam seperti itu, terus si Wulannya juga menceritakan katanya mau ditumbalkan. Ya nggak ada salahnya saya menyimpulkan kan. Saya di sini kan ya kita kan sedang mencari solusi. Iya. Ya karena ini direkam saja ya biar teman-teman tahu semua dan nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya kemungkinan besar ya seperti itu. Kiratam suruhan orang tuanya si Wulan. Jadi udah jelas ya teman-teman, ingatan si Wulan ini benar-benar sudah pulih. Cuman saya jujur ya juga masih, saya tadi mengatakan seperti itu juga ya saya juga belum 100% yakin. Iya. Karena saya akan meyakini, lebih yakin itu ketika nanti saya sudah atau Mas Tupleh nanti sudah mendatangi rumahnya si Wulan untuk menanyakan orang-orang sekitar sana. Ya kalau yang dikatakan benar ya nanti insya Allah kita bantu Wulan biar tetap aman. Kalau perlu malah nanti kita bantu menyadarkan orang tuanya. Jadi begitu ya teman-teman. Ya mungkin untuk yang lain-lainnya ya kita nipil ya atau Iya, satu persatu lah. Iya, satu persatu ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.